Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari identifikasi antara larutan, koloid, dan suspensi. Dan kita juga sudah bisa membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Dan juga kita juga bisa mendefinisikan antara larutan, koloid, dan suspensi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mengelompokkan jenis-jenis koloid. Berdasarkan kelompoknya, koloid dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan fasa pendispersinya dan fasa terdispersinya. Sedangkan yang kedua berdasarkan tingkat kestabilan dari koloid. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa koloid terdiri dari fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Untuk yang pertama, jenis-jenis koloid berdasarkan medium pendispersinya dan fase terdispersinya. Jenis koloid yang pertama adalah sol padat, yaitu medium pendispersinya berupa padatan, fase terdispersinya berupa padatan. Contohnya yaitu paduan logam. Jenis koloid yang kedua adalah emulsi padat. Medium pendispersinya adalah padatan, fasa terdispersinya adalah cairan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal keju, mentega. Yang ketiga adalah jenis koloid busa padat. Medium pendispersinya adalah padatan, fasa terdispersinya adalah gas. Contohnya di sini adalah batu apung. Untuk jenis koloid yang keempat adalah sol atau sering kita sebut dengan gel. Medium pendispersinya adalah cairan, fase terdispersinya adalah padatan. Contohnya adalah cat dan tinta. Jenis koloid yang kelima adalah emulsi. Di sini medium pendispersinya adalah cairan, fase terdispersinya adalah cairan. Contohnya adalah susu dan santan. Jenis koloid yang keenam adalah buih atau busa. Medium pendispersinya adalah cairan, fasa terdispersinya adalah gas. Contohnya adalah busa atau krim kocok. Bisa. Contoh jenis koloid yang ketujuh adalah aerosol padat. Medium pendispersinya adalah gas, fasa terdispersinya adalah padatan. Contohnya adalah debu dan asap. Untuk jenis koloid yang kedelapan adalah aerosol cair. Medium pendispersinya adalah gas, fase terdispersinya adalah cairan. Contohnya adalah awan dan kabut. Itu adalah jenis-jenis koloid berdasarkan medium pendispersinya dan fase terdispersinya. Yang kedua adalah koloid berdasarkan tingkat kestabilannya. Maka koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Untuk koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menyukai mediumnya, sehingga gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan mediumnya besar.
Untuk koloid hidrofil, karena dilarutkan dalam air maka disebut hidrofil, adalah koloid dengan air sebagai medium pendispersi. Sedangkan zat yang tersebar cenderung menarik molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang kental, bahkan setengah padat. Koloid hidrofil juga disebut dengan solhidrofil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk koloid liofil adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, dan gelantin. Untuk koloid yang kedua yaitu koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak disukai mediumnya karena gaya tarik-menariknya sangat lemah atau bahkan tidak ada. Koloid hidrofob adalah koloid dengan medium terdispersi berupa air, sedangkan zat yang tersebar cenderung menolak molekul-molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang encer. Koloid hidrofob juga bisa disebut dengan solhidrofob. Contohnya adalah susu, mayones dengan sol-sol logam. Contohnya sol belerang, sol besi. Untuk sifat-sifat koloid, koloid mempunyai sifat berbeda dengan larutan dan suspensi. Sifat fisikal koloid yang akan kita bahas antara lain: 1. Efek Tyndall. Kedua adalah gerak Brom. Ketiga, absorpsi. Yang keempat adalah elektroforesis. Yang kelima adalah koagulasi. Yang keenam adalah dialisis. Yang ketujuh adalah koloid pelindung. Untuk sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Adanya gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid digunakan untuk membedakan larutan sejati dengan koloid. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada sorot cahaya mobil tampak jelas pada daerah yang berkabut, berkas cahaya matahari jelas dilihat di sela-sela pohon yang sekitarnya berkabut, atau berkas cahaya proyektor tampak jelas di gedung bioskop yang berasap. Untuk sifat yang kedua adalah gerak Brom, di mana gerak partikel koloid yang bergerak secara acak atau zigzag dan berlangsung terus-menerus menjadi faktor penyebab stabilnya partikel koloid dalam medium pendispersinya, dan partikel koloid dapat terhindar dari pengendapan. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi yang dapat mengimbangi gaya gravitasi. Untuk yang selanjutnya adalah muatan listrik partikel koloid. Partikel Sol, sistem koloid dalam partikel padat terdispersi dalam cair, bersifat menyerap ion-ion yang terdapat di permukaannya. Partikel koloid dapat bermuatan listrik yang disebabkan oleh sifat-sifat partikel koloid berikut. Yang pertama adalah adanya proses penyerapan atau adsorpsi, yang kedua adalah elektroforesis, yang ketiga koagulasi. Partikel koloid mempunyai kemampuan menyerap ion pada permukaannya yang kita sebut dengan adsorpsi, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Peristiwa penyerapan pada permukaan disebut adsorpsi, misal pada sol arsen sulfida mengabsorpsi ion S2 negatif sehingga bermuatan negatif.
Untuk sifat berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu proses perpindahan partikel Sol karena pengaruh medan listrik. Jika dalam sistem koloid dimasukkan dua elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka partikel koloid yang bermuatan positif bergerak ke katoda atau elektroda negatif dan partikel koloid negatif bergerak ke anoda atau elektroda positif. Selanjutnya adalah koagulasi. Merupakan proses yang dapat menyebabkan partikel harus bergabung untuk menghasilkan partikel yang dapat mengendap. Biasanya digunakan koagulan, yaitu bahan yang menyebabkan penggumpalan Sol. Koagulasi disebabkan oleh terlepasnya muatan listrik dari partikel-partikel koloid, sehingga antar partikel koloid akan mudah bergabung. Dialisis, proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput atau membran semipermeabel yang tidak dapat ditembus oleh makromolekul tersebut, tetapi dapat ditembus oleh molekul air dan ion-ion. Makromolekul tersebut dapat berupa partikel koloid. Proses pemisahan hasil metabolisme darah oleh ginjal merupakan contoh dari proses dialisis. Selanjutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lain dengan cara kerja koloid pelindung dengan menyelubungi partikel-partikel koloid lain dari proses koagulasi, sehingga mencegah bergabungnya partikel-partikel ini. Contoh di sini yaitu sabun sebagai koloid pelindung air dan minyak, kasein sebagai koloid pelindung pada susu. Koloid pelindung juga digunakan dalam pembuatan bahan-bahan seperti cat, tinta, dan krim rambut agar dapat bertahan lama. Itulah sifat-sifat dari koloid. Demikianlah video pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengelompokan koloid pada fase terdispersi dan pendispersinya. Kedua adalah berdasarkan tingkat kestabilannya. Sedangkan yang ketiga tadi adalah sifat-sifat koloid. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.